Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa salli ala sayyidina Muhammad Muhammad. Pertama yang saya hormati kepala sekolah SD nomor 1 Anggana Ibu Nur Hayati SPD beserta dengan seluruh dewan gurunya yang berbahagia pada hari ini. Dan yang saya hormati Ketua BPD Desa Sumeriam Pak Jumri, dan yang saya hormati Ketua Komite SD 01 yang juga sekaligus Pak RT di lingkungan ini. Ini alhamdulillah luar biasa ini, 2 jabatan ini. Dan yang saya hormati Pak Ustadz yang telah memimpin pembacaan doa tadi, dan yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, ada Pak Dusunnya PRT mungkin, dan yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan Bapak Ibu orang tua murid, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada Bapak dan Ibu semuanya, serta anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, berkat limpahan karunia, hidayah dan juga alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersilaturahmi di halaman SD 01 Anggana yang ada di Desa Sumberem ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada Rasul kita Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabatnya, serta insya Allah mudah-mudahan sampai kita sekalian umat yang terima sampai yaumil qiyamah, amin. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada pembicara, dan ini kegiatan yang luar biasa, dan mohon maaf ini Pak Ketua BPD dan Pak Ustadz tokoh masyarakat, saya minta sambutan duluan Pak, karena hari ini saya dapat undangan 4 dan kebetulan di Desa Sumberem semuanya, jadi 01, 03, 05 bersamaan hari ini. Kalau 03 di tempat gedungnya Haji Hame di Jembatan Baru, 05 di sekolahnya sendiri, kemudian ada pertemuan PAUD PKG, pembelajaran guru PAUD Kecamatan Anggana di Desa Sidomulyo. Jadi insya Allah saya hari ini harus bisa berbagi waktu supaya bisa saya datangi semuanya, karena tidak ada kecemburuan sosial. Maka dari itu saya mohon maaf tidak bisa mengikuti dan membersamai sampai usai acara hari ini di 01. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pelepasan hari ini adalah merupakan kegiatan yang cukup berbahagia bagi orang tua murid yang telah menyelesaikan pendidikan anaknya di kelas 6 tahun pelajaran 2024-2025 di sekolah ini. Namun saya pesankan Bapak Ibu sekalian bahwa di balik kebahagiaan pada hari ini, tolong tetap dibimbing, didampingi anak-anak kita untuk cepat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di SMP atau di madrasah sanawiyah. Jangan sampai begitu sudah terima ijazah dari sekolah ini, anak-anak kita tidak melanjutkan pendidikannya. Sayang dan kasihan. Karena sekarang makin kesini Bapak Ibu, yang dapat mengangkat harkat dan martabat keluarga adalah pendidikan. Dan rata-rata tingkat kemiskinan, mohon maaf saya sampaikan, faktor kemiskinan di keluarga adalah rendahnya pendidikan. Rendahnya pendidikan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menjadi orang hebat, menjadi keluarga yang sejahtera, tolak ukurnya dan dasarnya adalah pendidikan dulu. Kalau kita sudah pendidikannya tinggi, anak kita pendidikannya tinggi Bapak Ibu,
walaupun menganggur tapi insya Allah tidak akan nganggur lama. Yang penting anak kita ini mau berusaha cari pekerjaan, insya Allah pasti dapat pekerjaan. Gak usah orang tua bingung mencontoh orang. Itu loh tetangga saya, keluarga saya S1 tapi juga nganggur, akhirnya juga di dapur saja. Tidak perlu contoh itu Bapak Ibu, karena takdir dan rezeki kita berbeda. Yang penting kita mau usaha dan berjuang. Kalau dasarnya tidak ada sama sekali Bapak Ibu, begitu ada peluang pekerjaan tentu akan tertinggal terus kita. Maka dari itu saya katakan oleh murid bahwa tolong anak kita yang menamatkan pendidikannya di sekolah tahun ini yang sekian banyak ini, tolong segera didaftarkan di sekolah lanjutan pertama. Apalagi kita di Anggana alhamdulillah tentang pendidikan, lembaga pendidikan Bapak Ibu tidak susah mencari. Ada SMP Negeri 1, ada Madrasah Sanawiyah. Silahkan didaftarkan sana. Apalagi anak-anak kita pertumbuhannya saya lihat ini cepat sekali Bapak Ibu. Ketika pertama masuk sekolah di kelas 1 sekolah ini, mungkin ada yang masih nangis terus, tidak mau pisah dengan orang tuanya. Sekarang kita lihat anak kita, malah ada yang lebih besar badannya daripada gurunya, ada yang lebih tinggi daripada gurunya. Cepat sekali Bapak Ibu. Apalagi pertumbuhan anak kita ini memang fase-fase pertumbuhan yang cepat. Apalagi nanti masuk SMP 3 tahun tidak terasa, tambah cepat tambah tinggi. Karena pertumbuhan badannya besar, jangan sampai mengiringi minta cepat kawin. Jangan sampai juga orang tuanya, nah kamu sudah besar ya, kamu sudah gede ya, kamu gimana nikahkan aja sudah ya, padahal baru tamat SMP. Kalau cuma tamat SMP Bapak Ibu, kalau mendaftar pekerjaan mohon maaf, paling kalau terima di kantor paling OB. Apa itu OB? Cleaning service. Masa mau jadi cleaning service? Paling tidak harus jadi camat, harus jadi menteri, harus jadi polisi, jadi dokter, atau kalau perlu jadi menteri. Ya. Apalagi kita insya Allah 2027 kabarnya IKN Pak Wakil Presiden sudah mulai berkantor di sana. Peluang pekerjaan di masa depan Bapak Ibu cukup terbuka lebar. Yang penting dasarnya adalah kita bekali anak kita ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kemudian kedua, saya berterima kasih pada Pak Ketua Komite yang alhamdulillah kegiatan hari ini cukup luar biasa ini. Saya lihat tadi dari sana siapa yang pengantinan ini. Ya. Karena ini berapa sekolah yang saya kunjungi Bapak Ibu, baru kali ini saya lihat panggungnya luar biasa. Kita aplaus dulu pada orang tua murid ini. Ya. Luar biasa. Dan ini alhamdulillah cuacanya juga cukup mendukung. Ini Bu Nur Hayati entah nyewa pawang di mana nih Pak Jumri ini. Biasanya kan begini nih agak manja cuacanya, ya mendung-mendung begitu, toto gerimis-gerimis. Ini alhamdulillah katanya cukup bersahabat sekali. Padahal tadi saya di radio itu dengar bahwa di Samarinda dan sekitarnya hari ini akan rintik-rintik hujan. Tapi alhamdulillah luar biasa Bu Nur Hayati ini, ya. Nah, ini. Dan saya juga berharap Bapak dan Ibu orang tua dengan adanya kegiatan seperti begini ini pertanda bahwa orang tua wali murid yang ada di 01 ini kerjasama dengan guru dan kepala sekolah ini luar biasa. Ini yang harus kita tanamkan bersama-sama Bapak Ibu, karena jangan sampai nanti anaknya sudah dididik dengan baik, bersusah payah mendidik di sekolah dengan gurunya, kemudian di pertengahannya ada anak yang memang nakal yang harus diberikan bimbingan arahan dengan gurunya, bukan dicubit, hanya dimarahi sedikit karena mungkin anak manja di rumahnya, pulang lapor sama orang tuanya. Orang tuanya pulang tak terima, datang ke sekolah cari gurunya. Mana gurunya yang marahi anak saya? Nah ini yang jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Karena kalau guru kita tidak merasa aman, tenang, nyaman mendidik anak kita, hasilnya pun nanti mau bagaimana? Maka dari itu selalu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu orang tua murid bahwa ketika kita percayakan kepada guru kita untuk mendidik anak kita di sekolah, maka percayakan bahwa sudah jelas semua guru pasti inginnya anak didiknya menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang pandai, menjadi anak yang sukses, dan menjadi anak yang berakhlak mulia serta sopan santun. Tidak ada Bapak Ibu tuh seorang guru pun niatnya menjahati muridnya, tidak ada.
Walaupun di antara sekian banyak menghadapi 28 sampai 30 anak dalam satu kelas, tapi tentu inginnya semua guru supaya di antara 30 ini menjadi anak yang sukses semuanya. Maka dari itu Bapak Ibu yang saya hormati, ketika ada yang sedikit dimarahi sama murid gurunya di sekolah, jangan sampai mengambil hati orang tuanya. Bahkan dendam, cemburu, dengki dengan gurunya. Ini jangan sampai terjadi, karena kalau ini terjadi Bapak Ibu, kasihan juga anak kita. Ilmu yang diterima anak kita dari gurunya tidak barokah Bapak Ibu. Jadi mohon supaya dibantu dan diikhlaskan. Kalau kita ikhlaskan seperti begini, berapapun bentuk biaya, saya akan percaya ini urunan Bu Nur Hayati ya, iuran ya. Nah, kalau ada iuran yang berapapun nilainya Bapak Ibu keluarkan dan tanpa ada paksaan, diikhlaskan. Bersedekah untuk anak saya, ya gitu Ustadz ya. Samanya kita bersedekah, karena apapun yang kita keluarkan tergantung dari niat kita. Kalau niat kita bersedekah, oh saya diminta iuran oleh ketua komite untuk pelepasan anak saya 100.000, 50.000, ini niatnya supaya anak saya menjadi anak yang cerdas, menjadi yang pintar, menjadi anak yang sopan santun, menjadi anak yang taat, tunduk, bakti sama orang tua. Insya Allah kan jadi bakti. Begitu ibu berdoa dalam hati malaikat lewat, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Jangan nyumbang 50.000, nyumbang 200.000 tapi sambil ngomel. Wah, kenapa lagi kita iurannya? Padahal itu banyak uang sekolah loh. Kemana uang sekolah itu? Kemana dana bos? Kemana dana boskap? Tidak ada Bapak Ibu tuh dana bos dan dana boskap untuk acara begini, tidak ada. Tidak dibolehkan Bapak Ibu. Maka dari itu acara ini adalah berkat kerjasama dan berkat dukungan dari orang tua yang dikoordinir oleh ketua komite sekolah. Jadi saya pesankan Bapak Ibu bahwa kalau ada yang kemarin nyumbang untuk acara ini terus hatinya itu sambil ngomel-ngomel, sekarang kembalikan dengan hati yang tulus dan ikhlas, supaya berapapun nilainya yang Bapak Ibu keluarkan ini menjadi pahala, menjadi ibadah, dan kembali kepada anak kita. Kemudian saya pesankan pada anak sekalian bahwa ketika sudah tamat sekolah, orang tuanya masih mendukung, masih mampu membiayai, masih mau mensupport sekolah, belajar yang baik. Jangan ikut-ikutan dengan teman-temannya yang memang tidak sekolah. Jangan ikut-ikutan temannya yang memang drop out sekolah. Harus sayangi orang tuanya. Sayangi orang tuanya dan harus punya keinginan besar, punya cita-cita bahwa saya harus menjadi orang yang hebat, harus menjadi anak yang pintar, harus menjadi anak yang cerdas dan membanggakan orang tua. Itu yang harus ditanamkan. Jadi kalau sekolah itu jangan karena ikut-ikutan, tapi harus dilihat orang tuanya. Orang tua saya, mohon maaf, nelayan. Orang tua saya kerja serabutan. Saya harus jadi orang hebat, harus membanggakan ke orang tua saya. Paling tidak cita-cita saya harus jadi polisi, harus jadi dokter, harus jadi bupati. Cita-cita itu bercita-citalah setinggi langit, kata orang. Jangan cita-citanya rendah. Oh, nak kamu sekolahnya supaya nanti kamu bisa jadi PRT di Kampung Kajang. Jangan Bapak Ibu, terlalu rendah itu. Doakan anak kita. Selamat datang Bu Haji. Pak, selamat datang. Alhamdulillah. Ini Pak Jumri ini donatur 01 Pak. Bu Haji ini sama Bapak ini. Saya dapat promosi, kita beri aplaus dulu. Ya, jadi beliau ini berdua Pak. Kalau sudah katanya laksanakan Pak Kepsek, insya Allah jadi kegiatan 01 itu Pak. Yang luar biasa ini. Ini yang bangga kita. Kalau ada orang di kampung sukses, punya usaha tinggi, punya usaha banyak, didoakan juga Bapak Ibu. Jangan diirii. Didoakan supaya Bapak Ibu itu usahanya tambah berkembang, supaya tambah pesat, supaya tambah maju, bisa ikut bersedekah di kampung. Begitu. Ya, gitu Pak Ustadz ya. Jadi kalau ada tetangga kita, ada sekampung kita yang punya usaha berkembang, bagus, maju, jangan kita iri, jangan kita dengki, malah dekati, malah didukung, dibantu, doakan. Kalau kita dekati, dukung, bantu, kalau ada keperluan pasti dibantu.
Tapi kalau kita musuhi, kita iri, begitu kita kesusahan minta bantu, paling ngapain lu? Saya bantu kamu, kamu aja tidak pernah mau tahu dengan usaha saya. Betul nggak Pak Ustaz? Ini juga. Jadi kalau ada orang sukses di kampung Bapak Ibu, jangan kita musuhi, jangan kita iri, jangan kita dengki. Justru kita dukung, kita dekati. Nah, kalau kita berdekatan dengan orang pengusaha, orang sukses, kalau ada keperluan sedikit, pasti ujung-ujungnya walaupun pinjam, Bu, bisakah saya pinjam 200.000 Bu untuk keperluan saya? Oh, Bu, nggak usah pinjam, saya kasih, malah saya tambahi 500.000. Kan gitu, karena ada kedekatan sosial. Berapa Bu perlunya? 200.000 aja Bu Haji. 200.000 Bu, nggak usah. Nah ini nah, 500.000. Saya elaskan, saya bantu aja Ibu. Coba, luar biasa. Ya. Tapi kalau kita bermusuhan, jangankan 200.000, 50.000 saja. Oh maaf Bu Haji, maaf Bu ya. Nanti aja ya. Itu. Ya. Nah itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kalau saya panjang-panjang ini Pak lupa waktu nanti, akhirnya saya dibel lagi sama 03 sama 05. Nah, gitu. Jadi ini mungkin dapat saya sampaikan, dan intinya kegiatan hari ini bahwa selamat kepada anak kita yang telah menyelesaikan pendidikannya di kelas 6 tahun pelajaran 2024-2025, dan kita doakan bersama-sama semoga anak-anak yang tamat dari sekolah ini menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang pandai, menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang sukses, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.